Udah mana merawat spesies apa hybridan kayak gini, Pak? Pengalamannya Pak Pengalaman sebenarnya yang Etno. Ini, Pak, apa kesulitannya ini menurut Pak Etno ini merawat anggrek ini? Berdasarkan pengalaman 20 tahun ini. kalau merawat sebenarnya nggak ada kesulitan. Ada kulit pinus, Sama arang, lalu ada lagi nih Mas. Saya pakai ini. sama ini. Apa ini? Pakis ya? Apa perbedaan? Jadi kalau menurut Pak Tri, kalau yang masih pemula-pemula harusnya beli yang apa, Pak? Tergantung dari kalau hobi jangan dilihat itunya. Lah kenapa? Seperti ibu-ibu yang sekarang itu golek sing ribun. Untuk harapan Bapak apa nih selaku penghobi anggrek yang sudah lama ini untuk anggrek Indonesia ini? Halo sobat-sobat semuanya, salam sehat, salam waras untuk kita semua. Wah, ada sendal. Dering. Wah, ini di belakang rumah, di tempatnya beliau ini. Wah, ini ada ibu dan bapak, namanya Pak Etno Tri. Anak keempat ya, Pak? Anak ketiga, Tri ya. Oh, iya, siapa tahu. Dan ini Bu Titi. Tuti atau Titi ya? Wah, ini pasangan yang senang anggrek ini. Sugeng sonten, Pak. Sugeng santen Mas Yudi. Siap, ini ganggu waktunya sebentar, enggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Mari. Mari. Wah, Ya. beliau ini asik ini ngobrol jadi ya. Ibu-ibu ini pasti senang ini mendengarkan pengalamannya beliau ini. Ya. Ya, pengalaman ngerawat anggreknya. Wah, ternyata suka dukanya ini ngeri ini. Mantap. Mantul. Ya. Ya. Ini Bapak kan sibuk ini sama ibu ini ya. Kok mau-maunya ngerawat anggrek ini? Apa cerita ini dunia ini, Pak Etno? Ya, awalnya ya seneng dulu hunting juga sama seperti ibu pemula itu hunting anggrek ya di Jogja itu dulu hanya kenal berapa tempat gitu ya. Yang dicari ya anggrek bulan. Mantap. Pertama ya. Wah, ya anggrek pal itu mantap sekali. Tapi tiap kali nanem kok mati gitu ya. Nanem mati. Tapi ya nggak jenuh karena suka loh. Berawal dari hobi ya. Hobi. Tahun pinten itu? Saya seneng anggrek itu 2013. Oh, 2013 ya. 2013 ya. Berarti udah Ya berapa lumayan, tahun? udah hampir berapa? 20 tahun lebih ya? Iya. 20 tahun aja. Iya itu. Tapi dulu hanya seneng ya, seneng beli gitu kan. Dulu pal karena suka keindahan anggrek bulan atau pal itu mantap itu ya, lalu awet. Tapi ternyata setelah belajar ya dari YouTube juga, nonton buka YouTube anggrek itu seperti apa gitu ya. Ternyata anggrek bulan itu di dataran tinggi Nggak cocok di sini. nggak cocok, kayak ini dataran rendah paling berapa? 100 ya nih tingginya MDL ya. Waduh, saya Wah. kan tamu, Pak. Jadi saya nggak tahu. Sekitaran 100 lah di Berbah. Di Berbah itu hanya 100. Lalu ketemu teman, ya kalau di Berbah panas gitu yo jangan pal. Jangan pal ya. Dendrobium saja. Gitu. Akhirnya nyoba menyukai dendrobium. Akhirnya beli yang ribu-ribu nih loh. Seperti ibu-ibu yang sekarang itu golek sing ribun Untuk untuk diseplit ya toh. kalau hidup Ya itu seneng yang ribu-ribun. Akhirnya tuku golek sing ribu-ribun. Larang diri ya ribun diseplit jadi 2 di pot gitu ya, kok hidup. Lalu beli lagi yang jenis lain, yang warna lain maksudnya, dendro yang warna lain. Ya, akhirnya seperti itu, seplit-seplit. Ada tetangganya, Pak, anggrek apa? Ya lah ya, iki tuku lu. Akhirnya dijual. Akhirnya dijual. Ya lama kelamaan ya berkembang. Besar ya, begini ya. Berkembang ya akhirnya ada Vanda, ada Cattleya, ada ya onci juga ada, tapi nggak banyak onci. Nih, koleksinya apa aja ini, Pak? Ini Cattleya, termasuk Cattleya ini ya. Tapi silangan sama Brassavola ya. Brassavola. Ya ini Anosmum gigantea. Gigantea. Tapi ini juga hasil dari seplitan anak.
Ya seperti ini. Nih. Ya ini kan bisa diceplit ya. Oh. Wah, ini cuan juga nih. Ini kalau ibu-ibu sukanya yang beli gini. Pak, dari cuan ya ini ya. Sudah dapat berapa ratus juta atau M ini? Kalau hobi jangan dilihat itunya. Lah kenapa? Ah, senangnya yang duka-duka jangan diceritakan. Nggak, kayaknya dari senyumnya Pak Etno ini nggak pernah rugi dia. Ya harus senyum. Harus senyum Harus ya? senyum walaupun awet tua ya. Harus senyum. Jadi gini, enak loh. Ini nanti kalau sudah segini ditempel di pakis. Pakis gini ya, ini hasil seplitan juga. Ini udah laku ini. Ini ya, Nih. 50.000. 50.000 ya. Wah, kok sudah ada Namanya ya. Tuh, seperti itu. Jadi enak anggrek, enak sekali ya. Pokoknya gampang lah bagi yang bisa. bagi. Sebenarnya menurut saya mau atau tidak, Apanya? intinya merawatnya. Oh, mau Kalau yang atau malas tidak. juga ya siapa saja pun angel gitu ya, merasa angel. Tapi kalau mau ya uang ini diemin aja bisa tumbuh sendiri kok. Gitu. Ini ada perpleksa. Perspek lah. Ini dari Flores ya, Iya. spesies Flores. Bunganya merah putih ya. Merah-merah ya, kecil kan. Ini juga perpleksa. Ini apa ini? Ini Vanda apa itu Pak? Yang mana? Dicantolin dia no. Itu Pak, yang di sampingnya Bapak ini. Ini, Iya. ini dari Kalimantan, Oh, spesies Kalimantan ya. sudah pernah berbunga Pak? Sudah, ini termasuk rajin ya. Nih, Apa warnanya? kuning. Oh, kuning. Kuning wangi ini bekas-bekas bunga ya. Vanda ya. Vanda diarii, spesies Kalimantan. Bunganya lama nggak? Diarii nggak begitu. Daripada Vanda hybrid ya masih lama Vanda hybrid ya. Lebih lama lagi daripada ini apa? Vanda tricolor ya. Pak, Lebih awet. ini belah sini ada plastiknya. Sini kok nggak ada ini? Ini saya pengennya ya untuk masuk udara juga. Oh. Lalu Vanda kelihatannya tahan air ya. Tahan ya. Tahan, suka air karena medianya juga nggak ada tuh kalau Vanda. Biasanya. Oh, ini yang kena air ya. Ya. Wah, ini apa ini? Tempat. Wah ini tuh kolam. Ini kolam dulu. Tapi bocor nggak dipakai lagi. Nah ini perpleksa. Ya. Nih. Pak, awas Pak. Nggak apa-apa. Nih. Mantap. Wah, ini udah rimbun begini ya. Iya, ini rajin banget. Dari batang tangkai bunganya tuh. Memang berapa dijadikan satu atau memang satu jadi banyak? Ini dulu hanya satu. Tapi saya nggak suka nyeplit yang ini. Lah, Biar kenapa? rimbun, bunga terus, wangi terus. Oh, wangi. Kebunnya Ya. wangi. Ya. Karakternya wangi ya. Iya, karakternya wangi. Ini ada Gigantea Thailand. Denko. Tuh, jejeran anosmum seplitan. Berjejer. Hasil kaiki. Iya. Ini wangi juga ini, Mas. Oh, itu bunganya ya Pak. Ya, Apa itu Pak? ini Vanda Gila. Mini Palmer. Hybrid. Hybrid Thailand. Gila. Mimi Palmer. Nggak jelas. Wangi itu. Nggak jelas ya? Iya. Kurang dekat. Iya. HP-nya Pak. HP-nya. HP-nya kurang. HP-nya. Pak, ini kok saya lihat ini kayaknya dari luar negeri nih Pak. Ini dari Thailand, Mas. Bibit dari Thailand. Dari Thailand. Ini belum lama. Iya. nih. Sengaja ini ditaruh. Ini belum sempat nanam. Belum sempat. Belum sempat nanam. Masih segini seperti ini. Belum sempat nanam. Sering berarti Bapak ini beli anggrek-anggrek dari Thailand ini atau luar negeri. Jadi gini, kita lihat posisi kebunnya. Kalau masih sudah longgar atau kosong, kita beli lagi, ambil lagi. Oh, Ya, ini masih banyak yang belum ketanam. Jadi lah kenapa kok nggak ditanam? waktunya, Mas. Wah, 24 jam kurang Pak ya? Kurang. Harusnya berapa jam? Ya maksimal. Maksimal ya? Ya harus istirahat toh, Mas. Oh, Ya. Ibu dan Bapak Ya ini apa-apa sibuk sendiri ya. toh. Nggak ada temen yang nggak bantu, hanya sama ibu kadang-kadang.
Ada beberapa yang sudah ditanam ya waktunya ya. Yang asli Indonesia mana Pak? Silangan Silangan Indonesia di atas Mas, di kebun atas, di lantai 2. Ternyata di sana ada juga itu ya. Lantai 2. Lantai 2. Apa Iya. khusus apa di sana Pak? Dendrobium sama beberapa Cattleya. Jadi yang cocok di sini dendro ya Pak ya? Dendro sama Cattleya cocok kok. Panda juga cocok. Media tanamnya ini moss. Moss hitam. Cakep. Kenapa milihnya moss Bapak? Moss hitam itu ini untuk kelembapannya masih agak bertahan lama ya. Jadi untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang agak keset, nggak sergap itu ya, nggak sergap nyiram ya. Jadi saya itu kadang-kadang 3 hari sekali tak siram, baru tak siram. Karena kelembapannya kan masih terjaga ya untuk moss hitam. Dan ini matahari terbit timurnya mana ini? Timurnya sebelah sana Mas. Oh sana ya. Ini kurang cahaya sebenarnya, kurang panas. Makanya ini ada yang tak atasnya nggak tak kasih paranet biar. Jadi Bapak ini sekarang penghobi beralih ke penjual. Ya masih penghobi toh ya. Tapi penghobi. apa ya? Ya sambil nambah pemasukan itu ya untuk jajan-jajan. Tapi kalau beralih ya enggak, wong saya masih hobi kok. Iya toh? Masih hobi, nggak beralih total. Kalau beralih total kan kalau yang mau dibeli orang kan boleh, tapi kalau yang bagus ya nggak saya jual. Selama ini Pak, apa kesulitannya ini menurut Pak Etno ini merawat anggrek ini? Berdasarkan pengalaman 20 tahun ini. Kalau merawat sebenarnya nggak ada kesulitan, hanya waktu kadang-kadang. Waktu karena apa? Kalau memang waktunya nggak ada, fungisida harus rutin sebenarnya. Tapi kalau waktunya nggak ada kan nggak difungi. Nah terus ini difungi nggak? Jarang. Jarang ya. Jarang. Tapi ya akhirnya ada yang busuk. Oh. Ya, lalu harus rutin apa? Nginsek ya. Insektisida itu harus. Karena Tapi nggak, gimana? Di tempat Bapak ini kena hama yang mematikan. Yang mematikan dulu pernah pengalaman. Apa itu Pak? Kutu gajah. Sampai sini juga kutu gajah? Lah dulu main spesi Mas, ada ngambil dari Papua, tapi akhirnya saya mengalah untuk berhenti ngambil dari Papuanya. Kenapa? Pengalamannya apa? Kalau Pengalamannya karena yang dari impor Thailand itu ikut kena kutu gajah. Oh, Itu lalu saya ya? sebenarnya akhirnya mudah, tapi ya sudah terlanjur kena. Tapi akhirnya teratasi juga dengan pengalaman teman-teman, kadang-kadang sharing sama teman ke piye-piye gitu ya. Mudah itu pakai Alika sebenarnya, Alika sama Bulldog. Bulldog. Ya, insek itu untuk kutu gajah. Kutu gajah kan kalau yang sudah jadi kutunya itu harus kontak. Oh. Apa namanya, insektisidanya kontak ya. Lalu kan itu kan masuk ke batang ya. Ya. Masuk ke batang. Jadi batangnya itu dilubangi lalu masuk itu larva ya. Larva. Lah itu yang kontak nggak bisa mati. Oh, jadi harus sistemik. Butuh sistemik ya. Iya, masuk ke batang. Harus 2 itu gantian. Jadi 3 kali insektisida berturut-turut, misalnya seminggu sekali ya. Minggu ini pakai yang kontak, minggu besok kontak 3 kali, lalu baru ke sistemik 3 kali lagi. 3 kali lagi. Nah, Seminggu itu sekali. Seminggu sekali bersih. Pagi, siang, malam. Ya kalau bagus sore. Seberapa rawannya, seberapa mematikannya itu? Kalau sudah kena kutu gajah banyak, wis pokoknya teman-teman ya harus rela rugi, rela kehilangan anggrek kesayangan lah. Ciri-cirinya gimana Pak? Ciri-cirinya kalau di sini nggak bisa dicontohkan ya, tapi biasanya ada lubang di bawah, lubang. Ya, lalu ada daun itu pada bolong itu.
ada bolong-bolong gitu ya. Dimakani yang daun muda biasa. Daun muda. Nah itu pengalaman saya itu ini loh, apa dulu itu apilum ya, saya punya apilum. Ternyata itu untuk delik ya. Delik kan itu bahasa Indonesianya nyompot, sembunyi. Sembunyi. Sama ini apa? Kuku macan atau apa itu ekor tupai ya? Itu di apa namanya? Daun ya, daun itu ya. Itu pada delik di situ banyak sekali dulu. Apa cuman dari Papua? Apa spesies lainnya? Masalahnya saya spesies itu kebanyakan dulu ambilnya dari Papua ya. Oh. Jarang ngambil keluar Papua. Dulu pernah Kalimantan seperti anggrek hitam dan sebagainya, Pandurata itu sering ngambil. Tapi nggak begitu kelihatannya. Tapi mesti ada sih. Pasti kalau ada spesies ya. Kebanyakan ada. Senangnya dia di anggrek spesies ya? Ya mungkin di alam ya? alam ya, di alam ya. Kalau yang dari mungkin yang sudah hibrid kan dari botolan sudah mau ambil dari mana yang kanunya kan nggak kemungkinan kecil tak kena. Mesti dari yang dari alam. Mudah mana merawat spesies apa hybridan kayak gini, Pak? Pengalamannya apa? Pengalaman sebenarnya yang paling mudah ya sebenarnya spesies, karena kan di hutan juga nggak ada pupuk. Ya toh hanya nempel dan sebagainya, sebenarnya lebih mudah perawatannya. Ya yang penting yang itu apa, kutu gajahnya itu yang harus ditanggulangi. Barang datang ya harus diinsek. Barang datang ya? Iya. Penanggulangannya hanya itu sih. Bedanya apa, Pak, dengan yang di atas sana, Pak? Di sana kebanyakan dendro ini yang kecil-kecil. Oh, sini yang kecil-kecil. Yang remaja dari seedling ke remaja. Lalu bisa nanti sudah gede dinaikkan, kenal sinar matahari lebih banyak untuk cepat berbunganya sebenarnya. Boleh, Pak, ke sana, Pak? Boleh, silakan. Mari. Mari. Wah, kita naik ini. Kita naik. Ternyata jeler nih. Ternyata di sini ya nggak kalah. Pak ya, banyak ya. Ini Bapak rawat dari kapan ini yang gede-gede ini? Jumbo-jumbo itu? Yang jumbo-jumbo dari seedling, ada yang buka botol sendiri. Kalau yang sudah 5 tahun ke atas ya buka botol sendiri dulu. Dari mana dulu botolannya, Pak? Botolannya dari Juragane Malang, Mas Didik. Oh, Mas Dedek ya? Ya, Mas Didik Setio. Didi Orchid. Ambilnya dari sana dulu. Nih. Tembok-tembok aja ya. Oh, yang penting nempel aman. Ini ada alat ini. Wah, berarti Bapak ini jualan online juga? Online, Mas, online. Kita latihan online. Ya, yang penting ada waktu luang. Kalau ada waktuan online lah. Online. Lumayan. Ini Thailandan tapi ini. Thailand. Itu Thailand dari seedling itu? Dari seedling. Itu ID-nya apa sih? Jeler nih. Salah panci Pak ya, salah twist Pak ya. Lupa aku. Thailand. Jadi kalau menurut Pak Tri, kalau yang masih pemula-pemula harusnya beli yang apa, Pak? Tergantung dari ya Mas. Apa wilayahnya ya? Apa dataran rendah, dataran menengah, dataran tinggi. Tapi lebih amannya itu dendrobium. Aman. Bisa dataran rendah, dataran menengah, dataran tinggi. Itu aman dendrobium. Untuk dendrobium aman. Dari seedling semua ini, Pak ya? Dari seedling. Botolan yang gede-gede ya? Ya, kalau yang sudah besar-besar itu botolan. Banyaknya ya. Itu seedling, dari seedling. Ini katlia, masuk katlia ya. Cakep ya. Wangi itu Mas kalau pagi tapi. Oh, kalau sore? Sore enggak begitu.
Itu harusnya disepliti, itu terlalu banyak. Wah, tapi ibu-ibu seneng ini Nah. kalau dijual. Ayo diseplit. Wah, ini apa Pak ini Pak? Kok bisa meruyuk kayak gini Pak? Yang mana? Ini. Ini Black Magic itu dulu silangannya Mas Ari Firmansyah yang ke atas. Ini bawah juga silangan Mas Ari ini. Oh, ini beda anu Pak ini Pak? Beda ID atas sama bawah. Oh, beda ya. Black Spider sama Karoni yang atas yang gelap. Yang gelap. Ya. Kalau ini Capra sama apa ya? Ini Mas Ari Firmansyah dulu saya beli seedling dulu. Rawat berapa tahun Pak ini Pak sama Bapak ini? Ini sekitar 3 tahun kali ini. Sudah rimbun begini ya. Iya. Wah, ini kalau ibu-ibu yang lihat ini ya. Ini pasti dianu nih sama ibu-ibu Iya. nih. Ini wangi. Wangi. Ini 3 tahunan yang lalu saya dapat buka botol ini. Buka botol sendiri Pak? Iya. Ini artik kali besi Pak ya, tapi kelihatannya gennya masuk ke besi ya. Besi ya. Gennya besi. Lah ini yang paling lama. Pak Tempel, paling lama ini. Berapa tahun? Ini sekitar 6 tahunan. 6 tahunan. Apa itu Pak? Ini Discolor kali Husmadi dari Mas Dedek dulu botolannya. Discolor kali Husmadi. Botol 6 tahun ini ya. Iya. Sorry ya. 6 tahun. Wah, Pak awas Pak, jangan ke belakang-belakang Pak. 6 tahun. Ini inseknya Bapak pakai apa ini Pak sekarang Pak? Ini masih pakai Alika. Oh, masih pakai ya? Alika. Kalau ini Thailandan Mas. Ini Thailandan. Cattleya. Cattleya kecil-kecil ya? Iya itu Seedling ya? bibit ya. Bibit itu Thailandan itu. Dewasaan juga ada ya? Dewasaan juga ada. Wah, koleksinya ya. Nah, belum sempat nanem itu Cattleya seedlingnya. Belum pindah. Harapan Bapak apa nih selaku penghobi anggrek yang sudah lama ini untuk anggrek Indonesia ini? Untuk anggrek Indonesia sebenarnya cita-cita saya itu mengurangi impor ya. Mengurangi impor ya. Ya kalau teman-teman yang masih muda menurut saya, yang pecinta anggrek itu alangkah baiknya merintis untuk membuat sendiri ya. Silangan sendiri? Silangan sendiri, lalu kreatif gitu ya, biar masa kita tergantung dari Thailand gitu ya. Kan kalau buat sendiri kan akan menekan harga ya. Menekan harga, lebih murah mungkin, lalu variasinya mungkin juga lebih bagus, lalu penyesuaian tempat. Kalau dari Thailand sama sini mungkin hampir sama, tapi kan tetap beda ya. Ada perlokan khusus kalau dari beli dari Thailand terus bawa ke sini gitu? Sebenarnya enggak, tapi kan tempat Mas, sempat stres juga loh. Di jalan kan berapa hari di jalan kan tetap stres, masih bisa stres. Kalau pengalamannya Pak Etno gimana? Beli barang dari Thailand gitu, diapain dulu? Biasanya datang dari Thailand itu kita angin-anginkan dulu. Oh, Kita tetap nggak saya siram selama 3 sampai 4 hari. nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak usah disiram, lalu habis itu kita siram pakai B1 ya. Kita siram pakai B1. Kalau nggak punya B1? B1 saya pakai akalan ini. Beli di apotek. B1 vitamin. Oh, B1 yang ya? Butiran itu. Butiran itu ya? Iya, itu murah sekali. Sekarang saya pakai itu. Dosisnya seberapa? Nah, itu B1 itu kemarin ada yang 25 mg, ada yang 100 mg. Nah, saya beli yang 100 ya, 100 mg tak kasih 100 liter. 100 liter? 100 liter itu ya banyak lah ya? Banyak, ini tong ini 200 liter. Tak kasih 200 mg, jadi 2 butir. 2 butir ya? Iya, karena satu butirnya 100. Itu 100 liter itu. Di kom apa di spray? Di spray. Oh, di spray aja? Iya, di spray. Kalau ngekumi satu-satu, pusing. Ngekumi satu-satu pusing.
Terus kalau ngelihat sekarang Pak, Bapak kan ini sudah beralih juga ini, dari penghobi jadi penjual nih, seller nih. Ya, Apa suka dukanya sekarang jadi seller ini? seller itu ya kalau sekarang yang jual banyak, ya toh, harus tetap menjaga kestabilan harga sebenarnya. Oh. Karena terkenalnya anggrek itu kan stabil harganya ya, dari dulu itu jarang turun ya. Segitu terus malah naiknya sedikit-sedikit itu, nggak seperti tanaman lain ya, seperti dulu apa namanya, gelombang cinta. Gelombang cinta. Wah, ngeri tau. Duer, akhirnya turun. Ini kalau anggrek masih stabil, masih stabil. Jadi kalau bisa dijaga harganya, karena perawatan kan lama, dari seedling, dari botol ya, dari botol, buka botol, seedling ke bunga, bisa berapa, 2 tahun baru berbunga. Lama kan gitu. Apalagi mau itu dari buah lalu dikultur, wah lama sekali. Bapak pernah nggak sih selama ini 20 tahun ini beli anggrek, beli ID-nya sama yang datang berbeda? Pernah. Itu kan biasanya ya dari Thailand. Dari Thailand mungkin juga dari sana salah, dari pengepekan ya. Pengepekannya salah karena udah ditumpuk-tumpuk, dikasih ID hanya 1 lembar, mungkin tenaganya yang kurang cermat atau biasanya ada sih. Pernah diproses. Nggak apa-apa. Nah, diprotes saya sama pembeli. Oh, diprotes. Ah, iya. Terus gimana Bapak? Ya akhirnya waduh ya, kadang-kadang ya balik ke ibu. Pulangkan aja. Iya, ganti kadang-kadang gitu. Tapi ya karena oh podo-podole apik Pak, ora apa-apa, tapi ya ini hanya konfirmasi aja bahwa beda ID. Keluarnya kok beda. Gitu. Selama ini Bapak jualan, pernah nggak nemuin penjual yang unik? Pembeli yang unik? Apa pengalaman Pak Etno? Unik. Kalau yang datang itu ya kebanyakan ibu-ibu itu ngenyang. Unik loh itu, ngenyang loh. Ngenyang ya? Iya, nawar. Ngenyang itu bahasa Indonesianya nawar. Nawar. Wajar dong Pak, ibu-ibu kok. Wajar. Nah, itu nggak apa-apa. Oke, turun. Habis turun di total, Pak ini tuh bonus ya. Biasa ya. Biasa. Nggak apa-apa Bapak Nggak selaku apa-apa. penjual ya? Nggak apa-apa, hanya kuat-kuatan mental loh. Sama ibu-ibu. Sudah minta bonus, minta korting harga, masih minta bonus. Ini Yaya Compactum. Yaya Compactum. Cakep ya. Lumayan. Ini Thailand Pak. Thailand dulu. Sekarang? Sekarang di sini. Oh iya. Mini ya, termasuk mini ya. Mirip kayak Mickey anu ya. Mickey Mouse, apa Mickey Enobi ya. Ya, ya jenis-jenis mini. Ini saya punya Discolor Blue Lip. Mana? Discolor Blue Lip. Spesies Papua ya dulu ya. Ya ini yang gede-gede juga dijual Pak. Iya kalau mau. Kalau cocok harga. Wah, cocok harga. Nah ini hujan masalahnya, kehujanan ya. Pak awas loh Pak. Nggak licin. Hah? Nggak. Nih Discolor Blue Lip. Aman kok, aman. Mantap itu kembangnya, pas. Ini saya dapat 2019. 3 batang dulu. Dulu ya. Dulu 3 batang. Sekarang baru blooming. Pak, itu apa itu hitam-hitam daunnya itu? Ini kelihatan, ini belum ketemu apakah serangga atau apa, tapi kalau kutu gajah enggak. Oh, kutu gajah bukan ya? Enggak. Enggak apa-apa tapi untuk pertumbuhan ya? Enggak apa-apa. Hanya memang ini orang keset nyiram insek. Nyemprot insek. Ya. Secara tanaman keset, tapi secara kesehatan ya bagus sebenarnya, nggak banyak insek ya. Iya, betul. Hanya sayangi ya ini jadinya seperti ini. Kalau full sun full rain kan banyak kan gini ya, kalau nggak di insek, nggak di anu gitu kan. Kalau ini angin gede-gede nggak apa-apa Pak di pinggir-pinggir gini Pak. Nah, ini makanya tak kasih ini kan biar nggak ini ya. terbang. Iya. Biar nggak terbang. Kalau ini udah layu, pada layu. Itu juga senior itu lama ya, yang nempel dian itu. Itu ya. Iya. Itu juga Discolor Rusmadi. Jelas bunganya.
terlalu jauh karena di anu ya nggak bisa dekat. Iya, HP saya yang nggak bisa zoom terlalu Zoom. jauh, Pak. Iya. Oh, jadi koleksinya ini dendro semua ini. Sampai- Berapa persen ini dendronya ini? Gila. Ya 80% Mas. 80% ada ya? Iya 80% dendro. 80% dendro. Jadi kalau keset nggak apa-apa ya Pak, nanam anggrek ya? Ya nggak apa-apa, hanya memang kadang-kadang kurang maksimal hasilnya kan? Hasilnya kurang maksimal. Tapi pada seneng kalau beli yang di sini, Lah kenapa? karena di sini perawatannya kurang. Heeh. Lalu yang namanya pecinta anggrek pemula kan pengennya dinek-nek, dilos-los gitu kan, Heeh. dipupuk terus, tambah bagus nanti di sana. Apa iya? Lah sini aja nggak pernah dipupuk atau nggak pernah diisek, lalu dirawat dengan bagus sama yang pemula-pemula itu. Heeh. Ah, mesti lebih jos. Lebih jos ya? Iya. Tuh. Ada yang dari mana tuh? Jember. Jember. Pak, sampai sini 2 minggu spek 6. Padahal di tempatku 3 tahun nggak berbunga. Tak Daerah. jual. Di sana itu langsung spek 6. Wah, Dia seneng banget. langsung langsung datang Ya apa? nggak datang 3 minggu setelah datang. Oh. Pak, ini Bapak kan menggunakan ini ya, Ada beberapa. kulit pinus Ada kulit pinus, sama arang arang, lalu ada lagi nih Mas. Saya pakai ini. sama ini. Apa ini? Pakis ya? Apa perbedaannya Pak selama ini Bapak Pertama saya pakai arang. pertama arang. Arang, lalu ada yang nawari kulit pinus. Saya hanya membayangkan kalau kulit pinus kelihatannya lebih nahan air daripada arang. Kalau arang itu cepat kering. Cepat kering. Lalu kulit pinus. Saya ganti kulit pinus. Lalu ada yang ternyata ada ini, pakis. Pakis. Bagus mana Pak dari ketiganya itu? Sepengalaman Sepengalaman. Pak Etno Tri, Ada keunggulan masing-masing. arang keunggulannya. Arang itu untuk asam itu lebih lama, keasaman medianya, jadi lebih awet, ya toh. Tapi untuk karunya lebih cepat kering, harus sering nyiram. Harus cari nyiram. Iya. Kelemahannya ya. Kelemahannya sering nyiram, tapi lebih awet. Lalu kalau kulit pinus itu saya kok malah kurang begitu seneng setelah hasilnya loh. Saya lihat Kenapa? hasil, nggak tahu ya apakah dulu kulit pinusnya masih basah lalu tak pakai kurang kering, lalu nggak saya masak mungkin kurang apalah, lalu saya berubah ke ini, itu yang saya cocoknya Pakai cacah. cacah ya. Cacahnya bukan cacah lembut ya, Heeh. berungkalan atau ya namanya, karena akar itu bisa masuk ke Sela-sela. sela-sela kan, rongga-rongga, lalu mau dibawa kemana-mana enteng daripada arang. Lalu juga masih bisa menahan air agak lama ya daripada arang. Jadi kelebihan dan kelemahannya Iya, itu ada ya. beberapa kelebihan, tapi ya biasanya beda-beda ya tiap nursery ya. Jelas beda-beda. Saya cocok pakai ini ya, kok ini beda-beda. Iya. Karena mungkin kebiasaan hariannya itu. Closing statement Pak. Yuk, Apa ini tips untuk para pemula Pak? Yang baru senang anggrek, baru nonton video Taman Puspita ini, ya. ya. Pertama yang penting jangan takut untuk gagal. Ya toh? Jangan takut untuk gagal, apalagi merawat anggrek. Kadang-kadang wah anggrek ini mahal gitu ya. Jangan seperti itu. Nah kenapa? Lah karena masa mahal, kesenangan itu nggak ada ukuran mahal Mas, ya toh? Nah itu yang penting kita berani mencoba, lalu harus apa ya, nak wong Jawa ini tatak ya, tataknya apa ya wong Jawa? Kokoh. Iya, kokoh atau tidak mudah goyah. Tidak mudah goyah. Nah, misalnya waduh daunku kok agak ada bercaknya, kok tidak mati itu, enggak, aman. Apalagi dendrobium aman. Wong dendrobium itu gletaknya mesti tukul
Pasti tukul ya. Wah, tukul. Jadi kalau yang mati-mati itu digeletakin apa diapain ya kok mati ya? Lah itu nggak tahu itu kok iso. Ya yang paling parah kan kalau kena anu mas, busuk batang, batang bawah. Lah harusnya dipotong, yang ini geletaknya mesti tukul kayak gini. Pasti tukul ya. Wow, kakek tukul kayak gini untuk dendrobium. Nempatnya di mana? Apanya? Nempatinya di mana setelah dipotong itu? Dipotong geletaknya, yang penting kelembapannya ada, oke tukulnya mas. Itu aman, pokoknya yang penting jangan takut mencoba. Karena saya punya tip ini di sini. Mungkin yang nursery yang di sana beda tipnya. Beda lagi. Beda ya? karena kondisi greenhouse-nya beda. Jadi jangan, wah kok neng Malangnya batu kayak kok ngene-ngene. Lah di sana beda tempatnya. Karena lebih tinggi, lebih dingin. Nah, di sini greenhouse-nya nggak ada tertutup, panas. Ya harus seperti ini. Beda dengan nanti di sebelah aja beda tergantung dari anunya tuh. Agroklimat kalau Mas Dede kan agroklimat ya. Ya betul. Nah itu beda-beda. Jadi jangan takut untuk mencoba. Misalnya ada pemula mencoba ya dicoba dulu. Gitu. Jadi bisa tahu bahwa kondisi wilayahnya itu merawat anggrek dendro seperti ini. Bulan seperti ini, panda seperti ini akan beda-beda. Ya. Itu aja. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Masih sebanyak ini Bapak di rumah, apakah masih beli anggrek untuk koleksi Bapak? Kalau ada yang suka, saya biasanya beli. Pasti beli ya? Pasti beli. Namanya penghobi ya? Penghobi. Ada yang misalnya ya, saya beli harga 1,5 juta gitu ya. Karena saya suka. Ada di sini mau dibateni 500.000 gitu ya, sampai 2 juta. Kalau saya suka nggak saya jual. Apa di sini? Jagoannya Bapak apa nih di tempat Bapak ini? Termasuk yang tadi, yang ribut tadi. Oh yang tadi ribut tadi Ya, ya? Black Magic itu udah banyak yang nawar. Tapi tinggal satu yang nggak saya kasih. Saya tanya ke yang buat sudah habis masalahnya. Sudah nggak ada ya? Sudah nggak ada. Tuh, ya biasanya ya kalau bisa ya seperti itu. Jadi buat varian baru yang tidak banyak. Jadi akan langka. Hukum ekonomi ya Pak? Iya, itu mesti stabil. Hukum ekonomi, supply and demand. Ya, itu yang harus anu lah. Bagi teman-teman yang lain yang mungkin breeder anggrek baru, jangan meniru yang sudah ada, yang langka. Kasihan toh, nanti akhirnya diproduksi massal, akhirnya harganya wah terlalu banyak ya. Yang penting payu. Yang penting Pak, yang penting cuan. Nah, itu nanti yang dulu apa namanya kolektor ya nangis lah dhisik Gus sing duwe gora aku saiki kabeh duwe. Ya, luas banget ya. Tadi Ya, di harus bawah, buat sekarang sendiri. Di atas ya. Wah. Terima kasih banyak ini ya, Pak Notri. Terima kasih Mas Yudi sudah lama jauh-jauh ya main ke Jogja. Oh iya, dekat Pak. Jadi kalau mau silaturahim ke sini, Iya. ini di mana ini tempatnya dan apa namanya ini? Ini untuk alamat Google Map-nya Tias Orchid, Mas. Oh, Tias Orchid. Tias Orchid ada di Google Map. Lalu TikTok-nya juga Tias Orchid, IG-nya juga Tias Orchid. Nah, ini yang Facebook yang lama nggak saya perbarui anunya update-nya ya Etnotri. Oh, Etnotri. Ya, lama nggak buka Facebook saya. Tias itu nama siapa? Tias itu anak saya, Mas. Anak saya. Yang pertama. Dua-duanya pakai Tias, Mas saya. Oh, dua-duanya pakai Iya. adil dan beradab ya. Iya. Dua-dua. Biasanya kan anak pertama, anak keduanya nggak kasihan kan, Pak? Iya. Dulu juga aku pengennya Tias Orchid ya. Lalu setelah muncul ide itu Tias Orchid, ternyata dua-duanya nama anak saya kok ada Tiasnya. Oh, jadi adil lah ya. Adil akhirnya. Nomor HP. Nomor HP Berapa? Hafal nggak Bapak ini nomor HP-nya ini? wah, nomor HP sendiri hafal. Oh, hafal. Mau disebutkan kah? Boleh, boleh. Ya. Kalau Ini mau yang disebut. admin Tias Orchid, karena saya sendiri adminnya. 08 Heeh. 23 23. 11 Heeh. 96 Heeh.
5321. Oke, nggak usah diulangin Pak, Nggak. biar nanti yang penonton ngelihat sendiri. Yakin ya nggak salah ini ya? Enggak, nanti Bah. pokoknya kalau Google Map-nya Tias Orchid di situ ada Nomor teleponnya? Nomor teleponnya. Oke, terima kasih banyak Pak Etnotri. ya. Terima kasih semuanya. Saya sudah diperkenankan ini ya. Wah, Ya. jadi ini ya pengalaman beliau puluhan tahun ini ya. Ya. Ada yang nggak disepil sama beliau ini, suka duka. Oh, dukanya kan anggrek itu nggak disepil itu ya. Nanti Kasihan takut yang mau awal. ya. Tapi itu kan mau bukannya nanam awal pemula, Mas. Untuk usaha. Untuk usaha. Iya, karena usaha. Tapi dikasih senyumin aja. Iya, kita harus sering senyum. Jadi itu saja, Ya. sahabat-sahabat semuanya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu untuk kita bersama dan salam.